Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Dalam 5 hari ini kita mendengarkan sharing tentang peran ayah dalam kehidupan kita. Mulai dari ayah sebagai teladan iman, ayah sebagai pemberi kekuatan, pemberi hikmat, pejuang, dan sebagai penutup. Hari ini adalah peran ayah sebagai pelindung. Mari kita bersama memohon pimpinan Tuhan. Kita akan mengucap syukur sekaligus kita akan memohon nikmat Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami seorang ayah untuk kami boleh merasakan kepemimpinan, penyertaan Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau hadirkan melalui kehidupannya boleh mewarnai kehidupan kami. Karena itu hari ini kami mau belajar tentang ayah sebagai sosok pelindung keluarga. Berkati firman-Mu ya Bapa dan berkati pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang akan mendasari renungan kita hari ini diambil dari surat 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Keluarga damai dan sobat Samas, mungkin kita akan bertanya, bukankah ayat ini tidak hanya berbicara tentang ayah, jadi apa kaitannya dengan sosok ayah? Ayah adalah seorang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup keluarganya. Dia adalah orang yang harus bekerja agar keluarganya tercukupi kebutuhannya, serta melindungi dari setiap gangguan yang datang dari luar. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga orang beriman, ayah adalah pemimpin sekaligus imam dalam keluarga. Ayah yang menanamkan sekaligus mengawal pemberlakuan firman dalam keluarga. Maka dialah yang seharusnya memberi teladan kepada setiap anggota keluarga agar berupaya untuk melindungi keutuhan keluarganya. Namun demikian kita juga perlu mengingat bahwa kondisi tiap-tiap ayah itu berbeda-beda. Ada ayah yang kuat secara finansial, namun ada pula ayah yang kondisi fisiknya lemah, ataupun istrinya yang secara finansial justru lebih kuat dari dirinya. Ada ayah yang secara kognitif atau mentalnya tidak sebaik para ayah pada umumnya. Maka yang seharusnya dituntut bukanlah keseragaman kondisi, melainkan adanya upaya serta perjuangan untuk melindungi dan memelihara anggota keluarganya. Sehingga kita perlu memahami sekaligus kita pun juga perlu memberikan dukungan agar ayah ini dapat melaksanakan perannya dengan baik. Mungkin kita akan bertanya apa yang sebenarnya diharapkan dari sosok ayah ini. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah upaya dan tindakan melindungi dan memelihara anggota keluarganya. Dalam masa pertumbuhannya, anak-anak membutuhkan rasa aman, serta tersedianya kebutuhan dasar. Karena mereka belum bisa mandiri, serta membutuhkan pola asuh untuk membentuk kepercayaan dan jati dirinya. Yang kedua, dia harus bisa membawa keluarganya untuk mengenal Allah, serta hidup sebagai orang beriman. Ayat ini menyamakan orang yang tidak memelihara seisi rumahnya sebagai orang yang murtad. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata murtad ini disebut dengan menyangkal kepercayaannya. Dengan kata lain, dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya dipegang dan dia kerjakan. Sebagai imam di dalam keluarganya, seorang ayah bertugas untuk membawa keluarganya mengenal Allah dan berhati-hati agar tidak melakukan sesuatu yang membuat anak-anaknya meninggalkan Allah. Seperti dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apa yang akan terjadi jika sang ayah sendiri menyangkali kepercayaannya? Namun demikian, memang pada kenyataannya hidup ini tidak berjalan seperti apa yang kita pikirkan.
berbicara tentang ayah yang melindungi. Namun demikian, memang pada kenyataannya hidup ini tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Berbicara tentang ayah yang melindungi, saya pernah mempertanyakan ini pada masa kecil. Mengapa ayah saya ini tidak pernah melindungi saya ketika dibully oleh teman-teman ataupun orang-orang dewasa? Yang lebih aneh, ketika beberapa kali saya pulang di malam hari dalam keadaan terluka karena dikeroyok, lalu saya menangis. Itu bukan hanya terjadi 1-2 kali saja. Namun dia malah membentak saya dan mengatakan, "Tidak usah menangis. Kalau tidak berani, tidak usah berkelahi." Namun anehnya, jika saya tidak menangis, dia malah menolong dan mengobati luka saya, meski tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah saya sudah melewati usia setengah abad ketika saya dilahirkan. Dengan kondisi ekonomi yang sangat ketat dan kesibukan kedua orang tua saya yang sangat tinggi, saya sangat jarang memiliki waktu bercengkrama bersama dengan ayah. Kalaupun bersama, saya lebih banyak mengikuti saja. Namun waktu itu serasa begitu singkat, karena segera setelah lulus SD, ayah saya dipanggil Tuhan. Semasa hidup ayah, saya merasa dia tidak mengasihi saya, karena hampir semua permintaan yang menurut saya wajar tidak dikabulkan. Padahal saya anak tunggal. Baru setelah ayah saya meninggal, saya perlahan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, rupanya dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan utama saya, sehingga yang lain tidak selalu dapat dipenuhinya. Sikap keras dan seolah tak melindungi rupanya disebabkan karena kesibukan tugasnya yang sangat banyak, serta menyiapkan saya ketika nanti beliau sudah tiada. Ayah mau menunjukkan bahwa kehidupan ini sungguh tidak mudah. Saya harus berhitung dengan baik ketika mau melawan orang-orang yang membuli saya. Jangan pernah melawan kalau tidak cukup kuat, lebih baik menghindar. Hidup ini keras, sehingga jangan pernah berharap dari belas kasihan orang, atau kita akan kecewa. Ayah saya rupanya sedang mempersiapkan saya untuk mengawali sebuah kehidupan yang harus dijalani secara mandiri. Cara dia melindungi saya adalah memaksa saya untuk memperhitungkan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak, sehingga saya tidak berspekulasi dengan pertolongan orang. Sebaliknya, dia selalu menjawab permintaan saya dengan kata-kata, "Berdoalah kepada Tuhan." Misalnya ketika kelas 3 SD, ayah saya mulai tidak selalu bisa mengantar jemput saya ke sekolah, sehingga kadang saya harus naik becak. Namun saat tidak ada uang, saya hanya bisa berjalan kaki. Dan makin lama kejadian semacam itu semakin banyak. Ketika saya meminta agar dia mau membelikan sebuah sepeda bekas, itu pun dia tolak. Akhirnya setiap saya pulang berjalan kaki, hati saya sering dipenuhi amarah. Apalagi ketika saya kehujanan. Tidak ada yang peduli. Beberapa teman yang melewati saya malah mereka sering mengejek. Namun sejak itu saya tahu ayah sedang mengajar saya, inilah jalan hidup yang memang akan terjadi atas saya. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat akan lagu dari Kidung Jemaat 384. Lagu ini sungguh memberikan penghiburan buat saya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai, diasuhnya. Tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya. Dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Keluarga Damai dan Sobat Sama, sejak kecil memang tidak ada yang saya bisa andalkan. Ketika saya SMP, saya bertemu dengan seorang guru yang menolong saya. Dia menjual kartu Natal dan menawarkan untuk saya bisa menjualnya. Dan di situ saya mulai perlahan-lahan mendapatkan sesuatu untuk tambahan bagi kebutuhan saya.
Dan seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai melihat bahwa saya harus bekerja. Dan saya mulai menghubungi beberapa orang dan menanyakan apakah saya bisa menjual sesuatu darinya. Kemudian dia menitipkan barang dan saya mulai menawarkan itu. Dan saya belajar di sana bahwa ayah saya sedang mempersiapkan saya dari ketika saya masih kecil. Meskipun dia tidak bisa melindungi saya secara langsung. Dan lagu yang baru saja saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa Allah Bapa itulah yang terus melindungi dan menyertai saya dalam perjalanan hidup ini. Ayah secara fisik itu memang melakukan bagiannya karena dia tidak memiliki umur panjang. Tetapi kemudian Allah Bapa yang di sorga itulah yang melanjutkan untuk terus membimbing saya. Sampai suatu saat ketika saya lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliah, saya bermaksud meminjam uang untuk bisa membayar angsuran uang masuk untuk kuliah. Namun pada saat itu saya sedih sekali karena saya mendengar apa yang disampaikan adalah, ayahmu sudah mati, bukannya cari kerja malah cari masalah. Bagaimana nanti kamu membayar uang kuliahmu setiap semester? Namun saya bersyukur karena ibu saya adalah ibu yang luar biasa. Dia melanjutkan perjuangan ayah saya. Dia jual perhiasan yang dia miliki dan kemudian dia membayar angsuran untuk uang masuk itu. Lalu kemudian dia menyemangati saya untuk mulai mengambil pekerjaan sebagai seorang guru les. Dari sini saya belajar perlahan-lahan bahwa Tuhan menolong saya untuk boleh menjalani kehidupan ini. Sungguh Allah itu menjadi Bapa yang terus melanjutkan perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh ayah saya. Sebagai ayah, kita memang tidak selalu seperti ayah yang lain yang memiliki segalanya. Kita tidak sehebat mereka. Namun biarlah apa yang kita ingat melalui firman Tuhan ini membawa kita kepada panggilan untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga kita. Membawa keluarga kita menjadi keluarga yang beriman. Dan mari kita bersama-sama melakukan panggilan ini dengan penuh sukacita. Kita sebagai anak, mari kita belajar untuk menghormati ayah kita. Meskipun mungkin dia tidak bisa melindungi seperti apa yang kita harapkan, tetapi dia sudah berupaya semaksimal mungkin. Maka biarlah kita pun bersyukur atas semuanya itu. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau begitu baik. Engkau menolong kami dengan menghadirkan seorang ayah dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk melihat hal positif yang Engkau berikan, pelajaran berharga. Kami tidak ingin menuntut lebih dari ini. Dan kami pun berdoa untuk para ayah. Kiranya Engkau memimpin para ayah untuk menjalankan tanggung jawabnya atas keberlangsungan hidup keluarganya. Biarlah dengan penuh kasih dia mengerjakan ini. Dan dia membawa keluarganya menjadi keluarga yang beriman. Kiranya Roh Kudus menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.